Pendidikan dan Pelatihan, kita ada beberapa hal yang akan dilaksanakan. Yang pertama, melanjutkan apa yang sudah ada dari tadi laporan dari Kak Ari, dan menjadi fokus kita nanti ke depannya salah satunya tentang program taklim anak gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan pejuang subuh untuk di setiap daerah bersama dengan taklim anak. Nanti di Divisi Pendidikan dan Pelatihan akan menyusun semacam juknis, juklak seperti itu yang nanti bisa diadopsi oleh teman-teman semua di daerah maupun di wilayah. Kemudian berikutnya, produk berikutnya dari Pendidikan dan Pelatihan yaitu pelaksanaan akademi berkisah yang nanti juga bisa diduplikasi di setiap wilayah masing-masing, yang mana akademi berkisah ini nanti bisa menjadi salah satu tahapan pelatihan yang sudah disusun sebelumnya. Jadi ada tingkat dasar, lanjut, dan seterusnya, yang mana dari kegiatan pelatihan akademi berkisah ini nanti bisa sebagai sarana untuk menjadi sahabat PPMI, menjadi anggota PPMI, dan seterusnya. Ini juga sama, nanti dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan akan menyusun tahapannya itu. Berikutnya yang hubungannya dengan pelatihan, bahwasanya kita juga mulai memikirkan bagaimana banyaknya anak-anak usia SD yang juga banyak mengikuti lomba-lomba bercerita atau mendongeng. Nah, kita juga akan membuat program semacam tor atau juknis juga untuk PPMI Kids seperti itu. Jadi PPMI Kids ini juga salah satu cara kita untuk jangka panjang nanti untuk calon para juru kisah selanjutnya. Kita sudah mulai nanti di era ini nanti untuk menyiapkan PPMI Kids. Berikutnya PPMI Remaja, yaitu anak-anak SMP dan SMA dengan pola yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya program yang untuk umum dan juga tentu menyangkut itu adalah mengopenin orang tua. Jadi ayah bunda berkisah melalui kegiatan parenting kisah. Ini juga nanti dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan akan membuat pola yang nanti juga bisa diduplikasi. Artinya parenting kisah ini selain kita berkisah ke anak-anak, bahwa target berikutnya adalah orang tua, ayah dan bunda yang berkisah kepada anak-anaknya di rumah. Ini juga nanti jadi program unggulan kita. Nah, di antara beberapa program yang disebutkan seperti taklim, taklim anak, pejuang subuh, akademi berkisah, PPMI Kids, PPMI Teen atau remaja, kemudian parenting kisah. Nah, yang untuk intern, untuk kita yang sudah tergabung di PPMI ini, maka kita akan menguatkan dan memfungsikan kembali fungsi bank kisah, yang di situ nanti berisikan kisah-kisah yang sahih yang sudah disiapkan oleh Dewan Suro dan juga tim ahli lain-lainnya dan narasumber yang lainnya sebagai bank kisah yang bisa kita gunakan ketika itu dibutuhkan, dan juga nanti juga bisa menjadi materi untuk bedah kisah di daerah atau wilayah masing-masing. Untuk itu kita nanti salah satunya menyiapkan beberapa referensi yang menjadi rujukan nanti dari Dewan Suro, pimpinan dan pengurus tentang literatur, literasinya, buku-buku dan lain-lainnya. Terus kemudian mengenai tentang pembuatan produk audio dan video kisah seperti itu. Jadi audio dan video kisah yang ini nanti menjadi produk yang bisa mudah didengarkan ketika orang tua di mobil gitu ya, anaknya daripada mainan handphone, ibunya tinggal nyetel audionya kan gitu, dengerin kisah. Di rumah ibu bapaknya, ibunya ngurusin rumah, masak macam-macam, tinggal nyetelin, nuncepin untuk Bluetooth, VCD atau flash disk, kisah dan macam-macam. Ini juga nanti akan mulai digarap tentang pembuatan audio dan video kisah-kisah. Terus kemudian yang terakhir yaitu program untuk menulis buku dari seluruh anggota PPMI yang sudah terdaftar gitu. Yaitu kita program membuat buku, salah satunya bukunya
yang sudah pernah sebelumnya dibicarakan tapi belum terjadi, yaitu antologi para pejuang kisah atau penutur kisah dan macam. Artinya itu buku nanti akan kita gunakan sebagai profil PPMI dalam bentuk buku. Jadi ketika kita ketemu orang ngasih souvenir, ngasih apa, salah satunya ya adalah buku kumpulan antologi dari teman-teman. Seperti itu. Kita sudah masuk kepada ranah nanti pada literasi. Yang kedua, nanti pembuatan produk cergam. Jadi cerita bergambar, kisah-kisah Quran, sirah, dan juga para pahlawan-pahlawan. Nanti kita akan bikin agenda bahwa teman-teman selain nanti menghasilkan buku melalui pemanasan bikin antologi, harapannya nanti teman-teman bisa bikin buku-buku sendiri-sendiri. Terus yang kedua, dalam bentuk buku cerita bergambar cergam. Ini ada Kak Vipo, ada Kak Ari yang sudah pengalaman dengan buku itu di beberapa penerbit. Nah itu nanti menjadi salah satu konsep untuk tahun pertama di divisi pendidikan dan pelatihan. Hanya itu saja, karena untuk 1 tahun kita ingin fokus tidak banyak-banyak, tetapi yang tadi saya sampaikan itu kerjanya banyak banget kan gitu ya. Itu yang bisa disampaikan di tim pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari Kak Wiwit, Kak Wulan, Kak Lika, dan Kak Ami. Demikian teman-teman, mungkin ada tanggapan dan masukan, monggo dipersilakan. Ya silakan, Ahwat satu, Ikhwan satu, Ikhwan ya.